الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segenap puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, kudrah dan iradahnya. Allah memperkenankan kita untuk dapat duduk bersimpuh di rumah Allah, di rumah yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masjid, tempat termulia di muka bumi ini. Semoga amaliah kita pada hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan berlipat gandanya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan atba'it tabi'in, dan semoga rahmat keselamatan Allah limpahkan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih. Kata Islam berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri. Orang Islam menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajaran dalam Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup dalam penuh kedamaian dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesama manusia, apakah dengan hewan ataupun dengan tumbuhan sekalipun, karena semuanya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam berada dalam kedamaian. Misalnya saja dalam surah Al-Anfal ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Yang bermakna, jika mereka condong kepada perdamaian, maka condongkanlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras, agama maupun suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai, saling mengasihi, bertoleransi, dan Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Dalam surah Al-Anfal Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang bermakna, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuz atau bersikap abai, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia menurut tabiatnya kikir, jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusuz dan sikap abai, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang dia kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Islam adalah agama cinta damai, dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmonisasi. Lebih lanjut, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tetapi juga bagaimana hubungan antar sesama umat beragama, bahkan antar bangsa. Sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikan secara damai melalui dialog, melalui negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya damai telah dilalui tetapi berakhir dengan gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan yang lain. Sementara dalam surah Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Kekerasan dalam Islam tergolong dalam perbuatan dosa besar yang akan diancam dengan neraka jahanam wa bi'sal masir. Pasalnya, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan memberikan berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah merupakan perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hal ini
Karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menghargai hak asasi manusia. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Artinya, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara semua kehidupan umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menurut Ibnu Jarir dalam tafsir Jami' al-Bayan bahwa kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan terlarang. Jika seseorang membunuh satu jiwa yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja ia telah membunuh semua manusia yang kelak akan diganjar dengan neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam konteks kehidupan modern, ayat tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia. Kita harus menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan konflik dan berbagai kekerasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan cara mengemukakan berbagai argumen dan dalil-dalil dalam agama Islam. Jika orang-orang non-muslim dapat mendapatkan hidayah atau mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada berperang sekalipun. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika dalam keadaan terpaksa. Misalnya saja, mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-muslim atau musuh-musuh Islam. Namun, jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah yang damai dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW adalah dengan banyaknya orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya saja penduduk Madinah yang masuk Islam secara damai, secara sukarela setelah Rasul Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai, tanpa jalur peperangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kedamaian di negeri kita ini sehingga akan tercapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وانتهوا عما نهاكم عنه وازدجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال جل تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلِ كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر